capek kayak orang lari jantungan kayak orang larian hilang tuh hilang kan ada kemarin kita bolong tak boleh gitu tak boleh protes tak boleh kalau kayak gitu bawa sakit dia Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita mulai dulu dengan bertasbih bertasmid. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Sekali lagi. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghadi anta misbahul suduri. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah yang kami hormati Kanda Sabnun Jamil SAP, ketua daripada Pondok Pengajian Muhammad Yunus Mohan yang berada di Desa Sukamaju. Yang saya hormati seluruh jamaah, pengurus RT, pengurus RW dan juga jamaah majelis taklim. Khususnya malam hari ini jamaah majelis taklim yang tergabung dalam majelis taklim yayasan apa nih? Pondok Pengajian. Semoga orang tua-tua kita dibukakan oleh Allah hijabnya, melihat anak cucunya ya, yang malam-malam ini hadir untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an. Mudah-mudahan orang tua kita semua mendapatkan rahmat dari kegiatan kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian pada kesempatan malam hari ini insyaallah saya ingin menyampaikan tausiah saja ya. Jadi boleh nanti dibuka Al-Qur'an ya. Boleh dibuka surah Al-Baqarah ayat 3 ya kan. Itu nanti akan berlanjut dengan surah Al-Isra. Nah, ayatnya nanti sudah ketemu. Aqimil salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sudah ketemu? Malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tentang keutamaan dan kewajiban dari salat 5 waktu dan salat sunnah. Masyiral muslimin rahimana wa rahimakumullah. Nanti yang akan kita perdalami yaitu Al-Qur'an surah Bani Israil atau surah ke-17, ayatnya ayat ke-78. 78. Yaitu kalau kita baca sama-sama, sudah ketemu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang artinya boleh dibaca terjemahannya. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Ya. Kemudian yang berikutnya sama-sama. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya ayat 79 artinya dan sebagian malam lakukanlah sholat tahajud, sebagian satu dibaca tambahan. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang tertinggi. Nah, itu ya. Kita kaji 2 ayat dulu ya. 2 ayat dari surah Bani Israil. Yang pertama kita baca tadi ayat 78. Ya. Ini terkait dengan sholat 5 waktu. Yang kedua ayat 79 itu anjuran untuk mendirikan sholat tahajud. Kalau kita hubungkan atau dalam bahasa Arabnya namanya munasabah kharijiyah, hubungan keluar antara surah Al-Baqarah dengan surah daripada Bani Israil, atau dalam bahasa akademiknya, bahasa populernya disebut kolerasi hubungan. Bahasa Melayunya, bahasa Indonesianya, hubungan antara ayat dengan ayat. Maka kita baca ayat ketiga dari surah Al-Baqarah yang sudah kita kupas. Ya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita baca sama-sama. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib adalah orang-orang yang beriman pada yang gaib itu, yang kita kupas panjang lebar pada beberapa pertemuan yang lalu. Kalau kita sudah beriman pada yang gaib, kata Allah, maka harus mendirikan ibadah sholat. Itu kuncinya ya. Jadi kita sudah jelaskan tentang Allah. Allah memberi ganjaran pahala kita. Allah sangat baik pada kita. Allah memerintah bagi kita untuk salat sebagai tanda syukur dan pengabdian kita pada Allah. Maka kita diperintahkan untuk sholat 5 waktu. Makanya alladzina yu'minuna bil ghaib berdekatan dengan wa yuqimuna shalah. Yang berikutnya
Beriman pada yang gaib yaitu malaikat. Malaikat mencatat kalau kita sholat. Malaikat juga mencatat kalau kita tidak sholat. Malaikat mencatat kalau kita sholat sebagai catatan di sebelah kanan, tangan kanan, catatan kebaikan. Malaikat akan mencatat dalam kitab tangan kiri atau dari kitab yang buruk, di sijin. Eliyin sijin, dicatat di dalam sijin. Itu kalau kita tidak sholat gitu. Nah, itu ada malaikat penjaga. Nanti di dalam kajian kita kepada beriman pada yang gaib dihubungkan dengan alam barzakh. Alam barzakh alam gaib kan? Nah, alam barzakh alam gaib. Kalau kita biasa sholat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah ketika akan mati nanti sebelum masuk ke alam barzakh, maka man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hidupnya dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk surga. Maka berhubungan lagi dengan salat 5 waktu. Allazina yu'minuna bil ghaib, beriman pada kematian, dicabut oleh malaikat roh kita, oleh malaikat Israel, rasa sakit teramat luar biasa. Tapi kalau kita dicatat sebagai orang beriman dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga. Maka untuk dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah telah memanggil kita melalui azan asyhadu la ilaha illallah. Allah telah melatih kita, membiasakan kita untuk sholat 5 waktu wajib dengan mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Terhubung, jadi beriman pada malaikat, terhubung harus salat. Beriman pada kematian, nanti mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus ada kita dilatih untuk sholat 5 waktu berzikir mengucapkan kalimat itu. Salat itu aqimi sholat li zikri. Kalau sholat itu kita berzikir pada Allah. Begitu masuk dalam barzakh, pertanyaan nungkan nangkir juga. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Berhubung lagi dengan salat. Tiap gerakan salat kita melakukan ucapan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apapun gerakannya yang berhubung. Makanya apalagi yang berhubungan dengan salat, alam iman pada alam yang gaib itu. Ya, alam barzah sudah, malaikat sudah, ruh ya sudah. Nah, ketika semuanya kita berada nanti di yaumil mahsyar, ya. Ketika berada di yaumil mahsyar nanti, syarat utamanya adalah salat 5 waktu. Awaluma yuhasabu indallahi fi yaumil qiyamah salat. Nah, nanti kita belum belajar tentang alam akhirat itu apa saja. Tapi ketahuilah bahwa saudara-saudaraku, nanti syarat untuk masuk surga, syarat untuk diakuinya amal ibadah kita, ya harus ada salat 5 waktu. Amal ibadah yang lain tidak diakui pahalanya kalau kita tidak salat di dunia ini. Gitu ya. Ini tolong dicamkan, ibu-ibu. Ibu-ibu banyak sekali peluang ibadahnya, seperti yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya. Seperti bersih-bersih rumah itu ibadah, kalau karena Allah dapat pahala. Melayani suami, ya, memasakkan, menyiapkan hidangan, membantu suami nyuci piring itu saya bilang capek kerjaan rumah itu sudah saya sampaikan. Tapi kalau kita sholat dan niatkan semua membantu rumah tangga itu karena Allah, maka dia mendapat pahala. Tapi kalau dia sholat, pahalanya baru diberikan. Kalau dia tidak sholat, percuma ngerjakan semua itu, tidak diakui pahalanya. Begitu juga bapak-bapak cari duit itu capek, cari duit itu letih. Tapi kalau kita sholat 5 waktu, niatkan mencari uang untuk keluarga, niatkan karena Allah mencari rezeki yang halal, sama dengan pergi berjihad, maka akan diakui. Pahala salat kita lakukan hanya 5 menit, sebentar ya, 5 menit salat. Tapi kita kerja lebih lama, ya. Kerja kita 8 jam atau 7 jam sehari. Tidak diakui pahala kerja, tidak diakui pahala kerja rumah tangga kalau kita tidak salat. Padahal hanya 5 menit kita sholat sehari semalam, 5 menit kali 5 berarti 25 menit ya. Tapi kadang-kadang kita fokus pada kerjaan ya. Lupa sholat, tidak mau sholat. Akhirnya apa? Ya akhirnya semua yang kita kerjakan itu sia-sia. Capek kita di dunia ini mengerjakan cari rezeki, membantu rumah tangga, capek beranak, tidak ada nilainya kalau tidak ada ibadah sholat. Kita capek juga berpuasa, tidak ada nilainya kalau kita tidak melakukan ibadah sholat. Kita pun berimpak, bersedekah, berkumpul-kumpul, ya berpatung-patung untuk dakwah, tidak diakui kalau kita tidak melakukan ibadah sholat. Bayangkan, kita mendoakan, kita berbakti pada kedua orang tua kita, menghormati orang tua kita, tidak diakui semua pahala hormat pada kedua orang tua, tidak diakui.
amal kebajikan kita dalam hormat melayani kedua orang tua kalau kita tidak ibadah sholat. Makanya penting ibadah sholat itu, makanya Allah perintahkan kepada kita di dalam Al-Quran surah Bani Israel ayat 79 ya. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah salat ya. Dirikanlah salat, laksanakan salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Jadi di sini memang ada yang mengatakan salat itu hanya 3 saja, padahal ini tergelincir matahari itu ada 2. Tergelincir pada waktu zuhur, jadi 1/2. Kalau kita zaman dulu mengukur waktu salat itu matahari dari timur, taruh tongkat ini ya, tongkat ini dia berbayang. Nah, bayangan itu 1 kali sama panjang. Nah, bayangnya sama panjang. Ini waktunya sudah masuk waktu zuhur kan, kalau tengah hari. Nah, gitu kan. Jadi kalau gini, kalau tegak gini berarti tak ada bayang-bayangan. Nanti kalau dia udah miring ya, sepengala gitu, maka ada bayangan. Begitu juga bayangan salat asar nanti dari arah barat taruh barang di sini, dia 2 sepengala berarti udah masuk waktu asar. Namun sekarang kita tidak repot-repot lagi, sudah ada jadwal salat sepanjang masa. Sudah diperbarui lagi oleh Kementerian Agama, dia lebih cepat 2 menit. Nah, gitu. Jadi jadwal salat itu lebih cepat 2 menit daripada yang dibuat oleh Kiai Haji Abdul Radin Mahmud. Nah, begitu juga salat malam dan salat fajar itu, salat subuh itu disaksikan. Ini wajib kita lakukan. Wajib kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita sholat nanti harus diawali dengan berwudu, ya kan? Berwudu. Berwudu nanti kalau anak-anak akan diajarkan prakteknya. Nah, ibu-ibu mungkin dulu sudah pernah belajar berwudu. Dulu pernah belajar berwudu. Nanti kita sempurnakan lagi wudu itu gimana lebih sempurna. Dengan wudu itu nanti di yaumil kiamah, di yaumil mahsyar, ya, Allah beri cahaya. Nah, cahaya ini pun bersifat gaib. Di dunia ini orang rajin berwudu akan mendapatkan cahaya. Sekarang belum nampak cahayanya. Orang yang putih tak nampak cahayanya. Bagi orang yang hitam, mana gak aku dah wudu selama ini nih? Mana cahaya aku tak nampak belum? Makanya cahaya itu bagian daripada beriman pada yang gaib. Barang siapa yang rajin berwudu nanti akan diberikan cahaya di wajahnya, di tangannya, kakinya. Cahayanya bertambah kalau dia sholat 5 waktu, akan ditambah cahayanya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW nanti akan kenal dengan umatnya, walaupun dia tidak pernah ketemu dengan umatnya. Seperti kita ini pengikut Nabi Muhammad tidak ketemu dengan Nabi sekarang ini. Di yaumil mahsyar nanti akan berkumpul seluruh manusia. Sekarang aja manusia itu udah 7 miliar. Ditambah lagi manusia sebelum-sebelum dari zaman Nabi Adam, mungkin berapa triliun manusia berkumpul di padang mahsyar itu. Panas. Kemudian kalau kita dikenal oleh Nabi, kalau kita rajin bersolawat, Nabi akan beri syafaat dalam keadaan panas di yaumil mahsyar itu. Nabi akan beri minum air telaga Kausar, ya. Kalau Nabi mengenal kita gitu. Dipanggil gitu, silakan umatku, yang mana umatku silakan. Kata sahabat bertanya, dari mana engkau kenal dengan umatmu ya Rasulullah? Ya, kata Rasulullah, aku akan mengenal umatku dari cahaya bekas wuduknya, dari wajah cahaya bekas, dari tangan ada cahaya bekas wuduknya, cahaya bekas sholatnya. Nah, jadi kalau ingin dikenal oleh Nabi Muhammad SAW harus rajin berwudu dan diiringi dengan sholat 5 waktu. Nanti di yaumil mahsyar ini kita wajib beriman pada yang akhir. Belum kita kupas sih beriman pada hari akhir itu. Yang kita beriman nih, jadi kalau kita kaji tentang beriman pada yang gaib itu ada 2 frame, ada 2 kelompok ya. Kelompok pertama yang sudah kita uraikan, seperti Allah ya,
Ya, ini alam gaib ya, beriman pada yang gaib. Allah, malaikat, apa alam barzah, roh, jin, setan ya, apalagi kemarin tuh. Kemudian banyak langit 1 sampai 7, Sidratul Muntaha, ya lah, apalagi aras, kursi, banyak sekali. Ya. Pena, itu kan. Banyak udah kita beriman pada yang gaib-gaib itu. Ya udah kita kupas, ya. Itu kelompok pertama. Yang gaib kelompok pertama yang harus kita ketahui, ada al-ma'arid, ada alien, ada sijin, itu harus kita ketahui. Oh, ini namanya alam gaib yang pernah dilalui oleh Rasulullah. Nah, kita wajib tahu. Ada lagi alam gaib yang berikutnya yang disebut dalam Al-Quran ayat kelima surah Al-Baqarah, wabil akhirati hum yuqinun. Dengan negeri akhirat itu kita harus beriman. Nah, salah satu peristiwa negeri akhirat adalah di padang mahsyar berkumpul umat manusia. Ini peristiwa akhirat. Nanti akan kita kupas lebih lanjut. Apa yang terjadi? Manusia berkumpul, ya, dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir. Sekarang aja manusia itu udah 7 miliar, tambah lagi manusia sebelum. Berapa triliunan manusia berkumpul. Bagaimana engkau mengenal umatmu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, aku mengenal umatku daripada cahayanya, cahaya wudhunya, cahaya sholatnya. Nah, oleh karenanya kalau kita tidak salat, kita tidak dapat cahaya. Nanti di yaumil mahsyar itu yang putih dapat cahaya, yang hitam dapat juga cahaya. Jangan khawatir, Pak, kami ini hitam kuam dapat tak cahaya? Dapat. Jadi Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'al kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Pada wajah mereka akan ada tanda bekas sujud. Masyaallah. Itu dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an surahnya surah Al-Fat ayat terakhir. Muhammad Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'al kuffar. Orang-orang yang bersama dengannya itu keras terhadap orang kafir. Ruhama bainahum, dan berkasih sayang terhadap sesama mereka. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Mencari karunia Allah. Simahum fi wujuhihim min asari sujud. Di wajah mereka ada tanda bekas sujud. Nah, perlu diketahui para jamaah, tanda bekas sujud itu bukan tanda hitam di kening. Ini bisa dibuat. Anda percaya, coba ya. Sujud lama-lama ganyakan ketika biru bisa dibuat. Jadi dia ini bukan tanda hitam seperti ini. Tanda hitam tuh akibat sering bergesek antara jidat kita ini, kening ini, bahasa Jawanya jidat, bahasa Melayu kening, sering bergesek dengan sejadah. Itu mengakibatkan biru. Tapi ini tak usah jadi kebanggaan. Tapi tanda sujud yang sesungguhnya itu bukan tanda hitam ini bisa dibuat. Ini bisa dibuat. Tetapi tanda sujud yang dalam bentuk cahaya itu yang tidak diberi oleh Allah, tidak nampak sekarang ini. Kalau nampakkan nanti berbeda wajah ibu dengan wajah saya. Orang yang rajin salat mungkin cahayanya terang menderang sekarang. Makin ramai orang salat yang muka aku bercahaya. Pahalanya belum dinampakkan. Tapi di akhirat nanti akan dinampakkan. Nah, saya pernah membaca sebuah referensi, kalau orang yang menjaga salatnya, menjaga waktunya, cahayanya lebih terang. Misalnya 10 menit waktu zuhur, 10 menit waktu subuh, 10 menit itu dia dah nunggu di masjid. Ini cahayanya lebih terang. Kemudian 10 menit sebelum zuhur dia nunggu di masjid. Cahaya lebih terang. 10 menit sebelum asar, 10 menit sebelum maghrib, 10 menit sebelum isya dia nunggu di masjid. Ini cahaya lebih terang daripada orang yang tak ada menunggu. Yang datangnya pas-pas ya. Pas azan datang, bercahaya juga. Mungkin bagi bulan. Kalau yang menunggu waktu itu cahayanya bagai matahari. Silau orang melihatnya. Oh, yang ngepas-ngepas cahayanya bagai bulan. Oh, yang terlambat macam bintang. Klip. Kalau yang tak sembahyang
gelap, tak kenal. Ya, tak kenal. Nah, ini udah pernah saya sampaikan kemarin kan. Di mana pembagian cahaya nanti itu akan didapat dalam surah Al-Hadid. Al-Hadid ayat berapa kemarin kita kaji? Ayat 7 ke ayat berapa itu? Yang mana Allah berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar." Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Udah ketemu? Belum? Surah Al-Hadid. Yauma taral mu'minina wal mu'minat. Kamu melihat saat itu kata Allah, yauma taral mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman mereka dipenuhi cahaya, ya kan? Dipenuhi cahaya. Mereka dipenuhi cahaya, yaitu surah Al-Hadid ayat 12. Nah, ini tidak main-main nih, cerita cahaya ini ada di sini ya. Bukan saya ngakang-ngakang. Kita tentang pembagian cahaya di akhirat itu ada di Al-Qur'an. Ini nanti peristiwa akhirat akan saya jelaskan berikutnya. Tapi ini sedikitlah memotivasi kita agar mau belajar salat lebih baik lagi. Yang artinya coba dibaca. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Artinya boleh baca Bapak-bapak? Al-Hadid surah 57 ayatnya 12. Ya. Terus? Jadi orang beriman tentunya yang sholat 5 waktu diberikan cahaya pada mereka. Jadi apakah dia laki-laki atau perempuan, dia mendapat sinar, bersinar di depan dan di samping mereka. Dikatakan pada mereka pada hari ini berita gembira, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Demikian itulah kemenangan yang agung. Jadi orang beriman yang beribadah sholat akan diberikan cahaya. Bagaimana orang yang tak dapat beribadah sholat? Digambarkan ayat 13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Lanjutkan. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'azab. Baca terjemahannya. Bacalah. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami ingin mengambil cahayamu kepada mereka. Katakan, kembalikanlah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya. Di antara mereka dipasang dinding semisah yang lebih sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada ajab. Yauma yaqulul munafiqun. Pada hari itu orang munafik ini siapa? Banyak di antara orang munafik itu orang Islam. Dia mengaku KTP-nya Islam tapi tak sembahyang, munafik itu. Munafik itu. KTP-nya Islam, dia tidak berzakat, munafik juga itu. KTP-nya Islam tapi dia tidak puasa, munafik itu. Maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari itu. Lalu dia berkata, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat, ya. Berkata orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, lillazina amanu, kepada orang yang beriman,
unzuruna naqtabis min nurikum. Ya. Artinya tunggulah kami bang, tunggu kami bang, kami ingin mengambil cahaya kamu, mintalah cahaya itu sedikit kan? Apa kata Allah? Qila rji'u, balik kau belakang sana, wara'akum. Faltamisu nura, cari cahaya sendiri. Oh, cari cahaya sendiri. Faltamisu nura, fadriba bainahum bisuril lahu bab. Lalu dipasang setelah orang munafik itu lari ke belakang, orang Islam ke kanan, di tengah-tengah mereka dikasih dinding. Ya. Batinuhu fir rahmah, orang yang berada di dalam pintu itu dalam keadaan rahmat, dingin, ya kan? Padahal di mahsyar nih, dilindungi, dikasih zillah, dikasih pengaman, tapi mereka tidak bisa. Mereka wazahiruhu min qibalihil azab. Nah, dari mereka itu di sebelah dalam ada rahmat, di luarnya hanya ada azab. Oh, itu. Kemudian apa kata dia? Dia menyeru minta cahaya itu. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Tak ke kita dulu, orang-orang munafik itu mengatakan, memanggil orang beriman, bukankah kita dulu, kami dulu bersama kamu. Dulu kan kita tetangga, sama-sama tinggal di Pakai Sukamaju, kita tolonglah cahaya itu. Sama-sama kita di kota Pontianak, sama-sama kita berada di Provinsi Kalimantan Barat, Pak. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Dakkah kita dulu sama-sama di dekat pesantren? Dakkah kita lah sama-sama membangun pesantren? Tapi dia tak sembahyang, ya, maka dia dianggap orang munafik. Lalu qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Benar. Mereka menjawab benar. Orang yang dalam surga itu, orang beriman menjawab benar. Ya, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Kamu hanya menunggu, ya. Apa katanya benar? Waqalu bala walakinnakum fatantum anfusakum. Kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu, meragukan janji Allah. Jadi ada semacam dia tidak mau salat, dia tidak mau puasa, dia tidak mau zakat. Benar tak tu? Ada azab neraka tu. Jangan-jangan dongeng ya tu, Pak. Mamput ya tu. Jadi dia nunggu, tak ada salat-salat sampai mati gitu. Orang salat, apa kita tu masuk mengerjakan salat belum tentu kah masuk surga, Pak. Gampang tu gitu dia ngomong. Memang kau dah salat, dah. Memang kau salat tu dah pasti masuk surga, dah. Kalau kita ndak tahu pasti masuk surga atau dibenamkan neraka, tapi kita berusaha mau salat, ya. Ndak nunggu. Daripada apa kata orang, ngadu rajin. Benar kata dia, belum tentu kau salat masuk neraka, tapi kami rajin, ngadu rajin lah. Ada ikhtiar, ya kan? Tapi orang munafik itu ndak. Udah ada yang cela kita tak nak salat, dia pun tak nak salat. Makanya watarabbastum, menunggu. Mereka menghancurkan diri mereka sendiri, walakinnakum fatantum anfusakum watarabbastum. Mereka menunggu, tak mau salat. Kemudian yang lebih parah lagi adalah wartabtum, ya. Kemudian dan ditipu oleh angan-angan mereka sendiri. Wa gharratkumul amaniu. Mereka ditipu oleh angan kosong mereka sendiri. Sampai hatta jaa amrullah gharrakum billahil gharur. Sampai datang ketentuan Allah, ya, sampai datang ketetapan Allah, dan setan sebagai penipu datang kepada kamu tentang Allah. Dan setanlah yang membuat mereka tersesat. Nah, itulah. Jadi kalau ada orang yang tak mau salat itu, ya sebetulnya kategorinya bahaya. Bahaya sekali. Setan tak suka kalau dia salat. Nah, itulah. Setan menipu, udahlah tak perlu kau salat. Mereka pun orang-orang yang salat itu belum tentu masuk surga. Tapi kita balik lagi cerita motivasi tentang salat. Ya, tadinya kita ini nak motivasi tentang salat, jangan banyak membahas tentang tidak salat. Yang ada sini ini pasti salat tinggal ditambah saja. Ya, amin ya rabbal alamin. Tinggal tambah semangatnya saja nih. Salat 5 waktu sudah. Dan insyaallah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah taklim Quran, jamaah pondok pengajian Yunus Muhammad, bahwasanya ibu-ibu yang rajin salat, insyaallah bapak-bapak yang rajin salat, mulai dari wuduknya diberi cahaya, salatnya itu sendiri, sujudnya diberi cahaya. Cahaya itu kapan datangnya? Nanti di akhirat. Ya.
Kalau di alam kubur ada juga udah cahaya-cahaya itu datang, diberikan oleh Allah. Salat menemani orang dalam kubur. Al-Quran yang dibaca, terutama surah Al-Muluk, menemani dalam kubur. Kemudian yang paling penting nanti di akhirat, ya. Memang di dalam kubur pun tak penting tuh cahaya, karena kubur itu gelap. Kalau kita tidak ngaji, kalau kita tidak sholat, kubur kita akan gelap. Ya. Tapi kalau kita sholat, maka cahaya akan datang diberikan. Makanya jangan sampai tinggalkan sholat kita, ya. Dan insya Allah yang udah sholat, pertahankan dan tingkatkan. Apa kata Allah ayat berikutnya? Terutama nih yang salat wajib tadi diberi kata Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Diberi motivasi lagi karena salat subuh ini berat sekali. Banyak masjid dan semua kosong. Masjid yang besar, orang yang sembahyang cuma 3, oh ini agak sempat. Salat subuh itu berat. Banyak tantangannya, banyak godaannya. Pertama, godaan dan tantangannya itu film bagus-bagus malam-malam. Sinetron India, makin kok film India. Waduh, tak bergerak. Sinetron macam-macam lagi. Ada buku harian seorang istri. Ada sinetron film di macam-macam lah yang dapat tuh. Menarik sekali, makin kok bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang nonton, kalau saya tuh ini pengalaman hidup kita masing-masing. Kalau saya ya, kalau pengen tahajud tuh harus tidurnya jam 8 malam udah tidur, atau jam 9 paling lambat. Baru kita bisa bangun jam 1 atau jam 2. Tapi kalau udah mulai tidur ya jam 11, jam 12 bangunnya ngepas-ngepas tuh. Untung-untung bisa bangun sebelum azan. Untung-untung dapat tahajud 1 kali salam. Kalau tidurnya udah jam 10, jam 11, jam 12. Nah, jadi sholat subuh ini juga udah afdal kalau dapat melakukan salat isya berjamaah, dilanjutkan salat subuh berjamaah. Nah, itu seakan-akan kata Rasulullah, kita udah salat sepanjang malam. Ya. Itu kalau dapat menjaga itu. Nah, yang lebih hebat lagi, kita mendirikan salat tahajud. Kita baca ayat berikutnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Artinya silakan. Laksanakanlah salat sejak matahari. Nah, wa minal lail ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai satu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi dapat kata Allah, wahai hambaku, kalau bisa habis salat 5 waktu tuh jangan lupa salat sunnah, ya kan? Salat sunnah rawatib itu kerjakan. Lebih khusus lagi, salat sunnah rawatib itu difirmankan di dalam surah-surah yang lain. Tapi untuk salat tahajud ini banyak diingatkan oleh Allah pada kita untuk melakukan salat tahajud. Ada salah satunya ini. Apa hikmah dua salat ini? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam tahajudlah kalian, kata Allah, sebagai nafilah, sebagai tambahan. Tambahan itu untuk menutupi. Kalau dulu waktu muda-muda tidak pernah sholat, bisa tertutupi dengan salat sunnah. Kalau dulu waktu muda-muda dari umur 13 akil baligh sampai umur 20 sampai kawin, anak 1, anak 2, anak 3 sampai anak 4, sembahyang yang tak betul, ya kan? Maklumlah, kita pengantin baru malah terlambat ya tidur, malah terlambat ya mandi. Itu akibatnya salat subuh lepas. Maka salatlah salat sunnah sebagai penambal, menutup itu. Mudah-mudahan tertutup, mudah-mudahan diampuni Allah yang kita tidak salat. Waktu muda maklumlah, macam saya pun gitu juga. Waktu muda, waktu sebelum kahwin suka nak ikutkan hawa nafsu. Udah kahwin masih agak ya belum tentu, belum kena. Nah, ini udah ada kesempatan belajar agama,
Mari kita sempurnakan, kerjakan salat waktu dengan 5 waktu itu sempurna, ditambah dengan salat tahajud. Untuk apa? Nafilah sebagai tambahan. Maka kata Allah, asa ayya ba'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Semogalah dengan salat tahajud yang kamu lakukan, semogalah dengan salat wajib yang kamu lakukan, kamu mendapatkan makam mahmuda, makam yang terpuji. Jadi makam terpuji itu bisa didapati oleh setiap orang. Bapak Ibu, makam terpuji itu di dalam ayat ini boleh didapati oleh semua orang. Apa itu makam terpuji? Ya, makam terpuji itu baik dia, suaminya atau istrinya atau anaknya nanti ya selalu mendapatkan posisi-posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Diperlukan orang. Kalau dia punya anak, nanti insya Allah anaknya misalnya jadi pemimpin, apakah tokoh agama atau tokoh politik gitu. Atau dia menjadi akademisi, jadi dosen, jadi guru gitu. Ya. Kalau emaknya rajin ibadah, bapaknya rajin ibadah, biasa anak-anaknya ikut merasakan kesempurnaan. Karena begitu dia rajin tahajud, begitu seseorang rajin ibadah sholat 5 waktu dan tahajud, pasti anak itu akan Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Apalagi kita salat tahajud sepertiga malam terakhir itu berdoa ya, insyaallah Allah akan berikan pada dia makam terpuji ya di dunia ini ya, kemudian di akhirat juga diberi makam terpuji. Kalau dia hidupnya biasa-biasa saja, anaknya pula nanti yang luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi kita optimis Bu, Bapak ya. Kita optimis menata ibadah kita ini karena Allah menjanjikan seperti itu. Ya macam orang tua-tua kita lah kayak dulu. Macam orang tua saya dulu. Kerja makal Pak, kerja makal. Kerja makal, tahu tak kerja makal? Makal kapal motor tuh, motor air tuh. Kalau bocor dipakai, itulah kerja orang tua saya. Sebelum jadi ustaz, jadi saya masih sempat ketemu beliau kerja itu sampai saya SMA. SMA kelas 1 kelas 2 beliau masih kerja makal untuk mencari nafkah. Tukang. Nah, tapi sambil belajar gitu. Nah, beliau orang tua kita yang punya wakaf ini punya amalan salat 5 waktu selalu di masjid tuh. Yang perlu saya sampaikan. Beliau tiap hari satu ngaji, satu juz ngaji itu. Tak pernah tinggal satu juz. Beliau tiap hari ada selawat 40, selawat dalail. Ya. Nah, kami ini terasa nikmat doa dari orang tua itu. Padahal sekolah kami tak ada pintar-pintar amat. Kopi ini, Ya. bukan kita tak ada kopi, jadi tak paham apa bikin kopi ini. Macam saya ini tak ada pintar-pintar amat. Tapi karena berkat doa orang tua tadi, didoakan jadi apa. Nah, akhirnya semua diberikan oleh Allah kemudian. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga ibu-ibu, jangan kita berputus asa, jangan kita putus harapan, nah, jangan kita udah menghakimi diri kita ini hanya seperti ini, jangan kita menghakimi dan memutuskan anak kita pun seperti saya ini karena saya ini seperti ini, jangan. Tapi sebagai orang tua jangan lupa salat 5 waktu, salat tahajudnya mendoakan, ya Allah kurniakan pada anak dan keturunan kami lebih baik dari kami. Itu selalu gitu. Jangan kita diam-diam, udahlah hidup kita misalnya tidak sesuai dengan harapan dan impian kita pun tak pernah minta, tak ada perubahan, tak pernah minta perubahan dengan Allah. Nah itu rugi sia-sia. Kemudian orang yang rajin sholat 5 waktu dan rajin sholat malam, maka di ayat berikutnya ayat 80 wa qur rabbi adkhilni buka ya. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Artinya
Artinya silakan baca sambil saya ngopi. Silakan baca giliran Bu. Kak Bos. Nah, baca yang mudi-mudi baca. Wa qur rabbi adkhilni, ayat berapa itu? Ayat 80. Oke, makasih. Nah, di dalam ayat berikutnya ini ayat ke-80 dari surah Bani Israil. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Katakan, mintalah. Katakan wahai Muhammad. Ya, jadi kalau orang udah sembahyang, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah melakukan sembahyang jangan lupa baca doa ini. Luar biasa nih doa, ya. Hafalkan nih ya. Doa ini ambil dari Rabbi. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Bila perlu minta ini sampai 3-4 kali, 5 kali boleh. Artinya luar biasa. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kalau memang Allah perkenankan doa kita ini, maka Allah akan berikan solusi-solusi dari masalah hidup kita. Apa masalah hidup kita? Berikan solusi-solusi. Kita berpolemik, berdebat, bertengkar suami istri. Dirikan salat 5 waktu, dirikan salat tahajud, selesai masalahnya. Jangan lari ke tempat lain. Bertengkar dua laki bini, pergi main gaplek sampai malam. Pergi main jatuh, salah. Ibu-ibu pun gitu juga. Bertengkar dua laki bini. Dirikan salat 5 waktu, dirikan salat sunnah, dirikan salat tahajud, baca Quran, selesai masalahnya. Tunggu ya 2-3 kali selesai. Karena Allah janjikan akan diberi solusi dari setiap masalah. Masalah hidup apa lagi? Masalah kehidupan kita ekonomi. Insya Allah rajin 5 salat 5 waktu, rajin salat sunnah rawatib, rajin salat sunnah tahajud, rajin salat sunnah duha. Selesai masalah ekonominya, selesai. Akan diberikan oleh Allah solusi. Ya, itulah katanya Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Bahkan Allah pilihkan kita untuk menemukan tempat-tempat pekerjaan yang terbaik. Allah berikan tunjukkan ya untuk mencari teman-teman terbaik, majelis taklim terbaik. Allah berikan jalan-jalan. Ya. Allah pilihkan bagi kita kawan-kawan terbaik untuk memberi motivasi dan menginspirasi kita. Motivasi. Kalau orang rajin salat 5 waktu dan rajin salat sunnah tahajud. Jadi jangan banyak curhat pada manusia, curhat pada Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Terus. Ya. Ini ibu-ibu ya. Rahasia kami bekerja di kantor tuh ya macam inilah. Yang inilah yang sering dibaca. Inilah yang sering dilakukan. Yang namanya kita di kantor tuh fitnahnya luar biasa banyak. Ayat berapa? Surah Bani Israil. Surah ke-17. Ayatnya mulai dari ayat 78, 79, 80. Tiga ayat ini luar biasa. 3 ayat ini berhubung erat ya dengan surah Alif Lam Mim surah Al-Baqarah. Ayat ketiga berhubungan erat. Jadi kalau kita yakin Allah Ar-Rahman, kalau kita yakin Allah Ar-Rahim, kalau kita yakin bahwa Allah Malik Yaumiddin, Allah yang mengabulkan doa kita, kita kerjakan salat, kita minta, insyaallah dikabulkan. Amin. Solusi-solusi masalah-masalah kita diselesaikan. Amin ya Allah. Masalah anak, ya kita minta pada Allah, ya selesai lah. Berhadapan dengan siapapun, Bapak Ibu, jangan kita cari backing ke tempat orang lain. Minta backing dengan Allah. Ya. Saya ini insya Allah Bu ya, banyak juga. Di samping orang yang suka, ada juga yang tak suka dalam hidup kita. Pasti itu. Pasti terjadi hukum alam. Nah orang-orang yang tak suka dengan kita itu jangan kita lawan dengan mulut berlawan. Kita minta pada Allah tolong. Apa yang terjadi dalam fase-fase kehidupan kita,
ternyata orang-orang yang musuh kita itu malah bergeser ke arah yang tidak menyenangkan buat apa yang terjadi pada diri dia sendiri. Nah, sementara kita terus berkibar saja, terus maju melangkah, maju usaha, maju kerjaan, maju ilmu kita, maju masyarakat kita, maju dengan hubungan kita dengan orang, makin berkembang kita. Nah itu mendapat kedudukan yang terpuji. Amin. Apa kata Allah dalam Al-Quran yang surah As-Sajdah tadi ya? Maqam mahmudah tadi di mana? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan asa ayya ma'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Siapa tahu nanti kalau kita tidak sempat menduduki jabatan-jabatan penting, kalau kita tidak sempat jadi pegawai negeri, kalau kita tidak sempat jadi anggota DPR, kalau kita tidak sempat jadi wali kota, jadi gubernur, kalau kita rajin berdoa ini mungkin anak kita nanti ada yang jadi anggota DPR, anak kita ada yang mungkin jadi pegawai negeri, anak-anak kita nanti mungkin ada yang jadi gubernur, insya Allah. Mudah bagi Allah itu. Allah itu maha kaya, maha murah, maha pemurah, maha pengasih. Maka kita jangan minta pada ini, minta dengan Allah tiap malam. Saya pesankan pada kita-kita ini yang udah belajar ini nih, yang udah tahu ini, tiap malam jangan lupa tahajud. Tiap malam. Kecuali kau dah letih benar, malam-malam sebelum tidur tu salat lalu, salat hajat ke apa. Jangan tinggalkan salat malam. Allah beri solusi-solusi. Ya, itu ya. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Ibu-ibu ya. Kita tinggal ngomong ya. Yang baik-baik datang dia. Itu misalnya saya ngomong sama istri saya nih. Saya pengen anak haji mau 50. Di mana duitnya? Kata istri saya. Pokoknya aku tak tahu duit dari mana. Pokoknya saya mintakan Allah ya nanti mau 50 nih haji. Benar. Jadi saya udah ke Mekah itu alhamdulillah dikaruniai oleh Allah 5 kali. Sejak umur 52 5 kali. Jadi tidak pernah berhenti pengen mau pergi sana terus. Tak tahu jalan. Pokoknya saya selalu minta pada Allah sampaikan saya ke sana ya Allah. Tak tahu kapan lagi. Ini 5 kali tahun 2014 kali, 2015 2016 kali, 2017 berangkat lagi, 2018 berangkat, 2019 berangkat 5 kali. Haji di 2016. Jadi urut-urutannya, nah ini 2020 mulai 2021 nih tak tahu Allah alam nanti tak berangkat lagi. Dan semua biaya itu bukan saya yang mengeluarkan duit. Semua itu biaya ditolong oleh Allah melalui hamba-hambanya. Jadi Allah Maha Kaya, Allah Maha bisa mengubah hati orang, mengkurniakan lewat saudara-saudara kita. Jadi yakin ya salat malam itu. Kalau 5 waktu tuh yakin. Haji itu berapalah bagi Allah? 30 juta, 40 juta kecil bagi Allah. Ya. Kekayaan emas itu berapalah bagi Allah? Mudah gitu. Cuman kita ini belum serius berdoa minta pada Allah dan belum yakin dan kurang continue. Syarat doa supaya dikabul oleh Allah tuh jangan pernah berhenti. Ada yang menganjurkan saat tahajud kalau pengen dicapai itu 40 hari tak usah berhenti. Kau dapat dengan 40 hari terus sampai kita tua jadi kebiasaan. Belum lagi nanti orang yang tahajud itu Allah alam ya. Ini saya ketemu referensi dalam menjelaskan surah As-Sajdah. Beliau mengungkapkan dalam sebuah hadis, tataja fa junubum anil madaji yad'una rabbahum khawfan mimma razaqnahum yunfikun. Lambung-lambung mereka, ini cerita tahajud juga. Jauh dari tempat tidur orang beriman tuh lambung-lambungnya, perutnya jauh dari tempat tidur. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Mereka menyeru pada Tuhannya Rabbahum khaufan dengan penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh kehusyuan. Ya. Jadi kalau sholat tahajud itu berdoa serius, jangan tersenyum, jangan ketawa seorang, jangan asal-asalan berdoa minta ya Allah, saya ini pengen naik haji ya Allah. Pakai bahasa hati. Kok bahasa mulut, pakai suara usak-usak tengah malam dilempar orang rumah kita nanti. Apa dia itu kata Tuhan? Pakai bahasa hati tapi dengan jeritan hati nurani. Saya ini sakit dalam ya Allah, sembuhkan ya Allah. Sama istri saya sakit, berdoanya orang serius saya ini. Ya Allah, kasihan istri saya. Tapi dia tak usah tahu yang kita doakan. Begitu juga kita doakan anak kita. Ya Allah,
Kami bersyukur atas karunia-Mu terhadap kami yang sudah seperti ini, ya Allah. Sudah sempurna rasanya, ya Allah. Tapi kami mohon, ya Allah, anak-anak kami lebih sempurnakan lagi dari kami, ya Allah. Karuniakan dia rezeki yang luas. Karuniakan dia ilmu yang luas. Karuniakan dia iman dan takwa yang luas. Karuniakan dia, ya Allah, kekayaan yang seluas-luasnya. Itu minta seperti itu. Jadi kita jangan putus asa dengan rahmat Allah. Nah, yang jadi susah ini kalau kita sudah menghukum diri kita sendiri. Memang dah rezeki aku seperti ini nih. Mana kita tahu? Namanya takdir itu saya bilang kan bisa dirubah. Ya, pernah nggak saya sampaikan gitu? Pernah nggak kita sampaikan gitu? Nah, sini kan. Takdir ditentukan di alam apa? Di lauhil mahfuz. Antara takdir dengan doa itu seperti anak panah dengan apa? Anak panah dengan perisai. Takdir mengatakan hidup kita miskin. Misalnya, boleh jadi enggak ini tetap atau boleh jadi berubah. Takdir hidup kita kata Allah dan tertulis di Lauhil Mahfuz, kau tuh tidak boleh jadi kaya. Ya? Tapi kita minta terus, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bertemu takdir dengan perisai. Doa itu tetap perisai. Ya? Dua-duanya ini dijalankan oleh Allah. Takdir sebagai orang miskin dijalankan, doa pun dikabulkan. Saya tidak mau hidup miskin terus, ya Allah, ini benar ya Allah. Dua-duanya dijalankan oleh Allah. Sebentar dia miskin, dia merasakan miskin, bentar lagi dia kaya. Biasanya orang jadi kaya, begitu hidupnya dari bawah, dia menata kemiskinan, menata kehidupannya dari tidak mampu jadi kaya, itu lebih bagus. Lebih bagus dia dari bawah. Nah, dari bawah, tidak sombong. Ya, dari tak punya usaha, berdoa ya Allah, usaha pun seperti ya Allah kembang berkailah ya Allah, berkembang. Dia bayar infak zakat sedekah, dia biasanya tak sombong. Yang bahaya ni kau nikmat warisan. Pandalatan. Warisan nikmat miliar. Oh tak mau hasil kerja. Dari sana, sini. Bini sana, bini sini. Beli mobil sana hancur. Nah, tapi kalau kita itu menata sama-sama dengan istri kita nih, sama-sama kita nata. Ya, kadang-kadang laki-laki itu memang degil kan, bu, bos. Pengen kan nak nengok sana, tengok sini. Tapi kita ketika ingat perjuangan bersama istri, ingat tak waktu jual bakwan dulu, ingat jual jemput-jemput tak dulu, ya. Waktu kuliah ingat tak gini istri, kadang mental. Nakal tu, setiap laki-laki tu punya. Jangan heran lah ibu-ibu, fitrah laki-laki itu memang diberi oleh Allah kecenderungan ya zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wa qanatir biasa. Tapi tatkala sama-sama menata hidup kemiskinan ini dari bawah, biasanya jasa-jasa istri itu selalu terkenang. Makanya elakkan saja. Ya. Pada saat letih benar rasa membantu suami ini, pada saat letih benar rasa menyekolahkan anak ini, ya, melayani anak ini capek benar seperti, ya, pada saat itu berdoa makbul. Ya. Apalagi saat melahirkan, saat kehamilan tu jangan mengeluh, ya Allah, sakitnya kehamilan saya ini, ya Allah, melahirkan anak ini, ya Allah, tolonglah ya Allah gantikan nanti rasa sakit saya ini dengan keberhasilan anak saya, ya Allah. Jadikan anak yang saya kandung dengan rasa sakit ya Allah, nasibnya lebih baik dari saya ya Allah. Jadikan dia milioner ya Allah, jadi orang kaya. Begitu lebih baik daripada ngeluh. Nampak nggak kau ni risau mak dah, malah gerak-gerak. Tak usah begitu. Begitu dah tengah melahirkan, ya, selesai melahirkan anak besar pula. Ngomong kemana-mana. Wah, waktu melahirkan kau ni rasa nak pecah rasa mak dah. Jangan ngomong seperti itu. Hah? Jangan mengeluhkan. Tapi ya inilah doa yang dikumandangkan oleh para nabi. Ya. Ya, rasa susah, rasa sakit kehamilan. Kita minta pada Allah semacam kompensasi. Ya, kompensasi pengganti. Ya Allah. Kita pun yang laki-laki ni kalau tengok isteri kita lagi hamil muda, ngidam, sakit dah nampak. Kita ikut bantu doa. Ya Allah, tak sanggup aku tengok isteri saya ni, ya Allah. Muntah terus, ya Allah.
Di mana-mana muntah. Tak boleh cium bau yang tak bagus, muntah. Cium bau ikan muntah, cium bau kecambah muntah. Sampai cium bau badan saya pun muntah dia. Sakit saya tengok, ya Allah. Tolonglah ya Allah. Gantikan jerih payah, rasa susah isteri saya ini ya Allah. Dengan anak ni nanti ni menjadi lebih baik nasib daripada kami. Rezekikan dia dengan rezeki yang luas. Tuliskan nasib dia nanti ya Allah, ya, lebih baik dari kami ini ya Allah. Bila perlu dia nanti buat kami haji, hajinya haji plus. Jangan haji yang nunggu sampai lama-lama itu. Minta dengan Allah. Kenapa kan ni haji umur dah 70-80 pakai kursi roda, letih lah orang buat saya nanti ya Allah sana. Waktu muda-muda lah ya Allah. Minta dengan Allah tu pakai bahasa Indonesia boleh pun. Pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau yang mau pakai bahasa Arab boleh juga diambil dari hadis-hadis. Nanti kita buat cari-cari dalam kitab-kitabnya. Nah ini apa ibu ya. Maka orang yang salat tahajud itu, ini nanti saya akan koreksi lagi, benar tidak ada di sini dalam kitab sahihnya. Saya akan coba cari lagi. Tapi saya ketemu ini untuk sekedar motivasi saja. Ya. Orang yang rajin salat 5 waktu, ya, ditambah dengan salat tahajud, maka di akhirat nanti salat tahajud itu akan menjadi jalan tol. Jalan tol tahu? Siapa yang pernah ketemu jalan tol? Siapa yang pernah naik jalan tol? Jalan bebas hambatan. Bebas hambatan. Kenapa bebas hambatan? Karena kita masuk situ bayar pintu tol. Dan target kita akan sesuai dengan perjalanan kita. Target 1 jam sampai 1 jam. Kau jalan umum ni macam malam ini jembatan Kapas macet. Orang nak minang, orang di dekat rumah saya tu nak minang dari Pontianak Utara pergi Minang terhambat oleh kemacetan. Kita mah jalan umum. Kau jalan tol bebas tol. Nah orang yang rajin salat tahajud nanti, saya mohon ampun pada Allah kalau hadis ini dhaif, ya. Mudah-mudahan hadis ini sahih. Seperti ini bunyinya. Ya ayyuhallazina tatajaba junubum anil badani. Wahai orang-orang yang, ya, ini di mahsyar nih Bu. Orang-orang ni nunggu keputusan Allah, nunggu ngantri dipanggil satu-satu kepanasan, macam kita nunggu giliran BPJS. Ya, ngambil BPJS ngantri ya. Ngantri, ya. Nunggu, kadang-kadang yang berkelahi bertengkar, nunggu antrian. Di akhirat nanti antri juga. Nunggu kita dipanggil nama kita ni satu-satu diberikan kitab ini. Panas. Tapi ada yang tidak ngantri. Siapa yang tidak ngantri itu? Orang yang rajin tahajud. Ya ayyuhallazina tatajaba junubum anil madani. Wahai orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur. Artinya orang yang rajin tahajud. Yo duluan. Sini panggil. Cepat dia berdiri. Si A, si B, si C disebut nama. Yang rajin tahajud sini dulu. Kalian dulu diperiksa. Tuh. Oh kalau ibu-ibu naik. Pernah ngantri naik lift nak? Masuk lift. Kalau tangga yang ada di mall itu bukan lift. Eskalator. Kalau lift tuh Di hotel G. Hah? Hotel G kan dia ada lift. Di mana? Di hotel G lah. Hotel G ada lift. Hotel-hotel ada lift. Garuda ada. Garuda. Hotel lift tu. Hotel Golden Tulip. Ada lift. Pernah nanti. Ada Ibis. Ibis ada lift. Ibis. Golden Tulip. Hotel yang Gajah Mada itu? Nah, itu banyak lah hotel-hotel banyak. Hotel Haris, Orchard ada lift. Tapi kalau ni hotel di Pontianak yang tak nak kita naik haji tak ada ngantri lama. Tapi kalau kita dah naik haji, ini lift ni besar ini kan? Besar inilah lift. Muatnya paling banyak 20 orang. Ini yang ngantrinya ni 100 sampai 150 orang nunggu gitu. Ya Allah letih. Makan gitu juga ngantri. Nah nanti kau dah pernah merasakan betapa sulit yang ngantri, baru kita tahu betapa ngantri itu sulit. Nah nanti di akhirat antrian untuk dihisap itu juga akan diberlakukan. Ya. Tetapi bagi orang yang rajin salat tahajud dipanggil dulu. Oh, jangan rajin tahajud yang ni jamaah taklim di Yunus Mohan itu. Siapa-siapa kat kau sini kumpul cepat. Nah, nanti ketahuan. Ya. Tahu-tahu ibu-ibu yang panggil, saya tak ada. Kenapa pula? Pak bukan tak ada tahajud ke?
Pak Buhannya pandai nyuruh ya. Nah, inilah ancaman bagi orang ustaz-ustaz pandai nyuruh. Ustaznya pandai nyuruh ya, dia tak ada melakukan, macam lilin. Makanya ustaz-ustaz harus melakukan dulu baru mengajar. Nah, itulah keutamaan dan kemuliaan salat tahajud ya. Di akhirat nanti dia tidak ngantri. Banyak lagi yang lain-lainnya kalau dikupas dari hadisnya, akan dimurahkan rezeki, diberi solusi dari segala macam urusan, diberi solusi. Ya, insyaallah. Sebagai pesan terakhir, ini sudah 1 jam lewat 6 menit. Sebagai pesan kami, maka marilah kita ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah mengkaji 2-3 ayat ini ya, jangan pernah tinggalkan salat 5 waktu. Itu pesan saya ya. Catat nih. Udah dibuktikan pakai video nih. Nanti kalau Allah tanya, udah kau suruh lo orang-orang di Pride Sukamaji itu sembahyang Han? Udah Pak, udah Tuhan nih. Ada video. Ada video. Udah. Ngapa dia masih tak sembahyang? Dah, dia tak salah lagi. Tak tahu lah. Belum kasih. Nanti kalau saya ditanya, ngapa kau buat ajar di Pride Sukamaji itu? Tak pernah kau ngajak orang sembahyang, apa yang kau ajarkan? Kau ngajarkan kau nak macam ya macam orang pintar ya kau, tak gitu. Tak pernah ingatkan. Jadi sekali-sekali perlu doktrinasi, perlu materi-materi yang mengingatkan kita, memberikan berita-berita gembira. Karena Al-Quran ini ada disebut Basyira wa Nazira. Al-Quran ini ada berita gembira, ada juga berita peringatan. Nanti ada neraka, berita neraka, ada berita syurga. Salat ini namanya pembelajaran, hikmah ya, supaya kita mendapatkan kegembiraan ya. Yang tadi banyak berita gembira ya. Jadi saya pesankan seperti itulah inti dari pembelajaran kita hari ini. Ya, kita diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, melalui lisan saya membacakannya. Hanya sekedar membacakan, bukan saya yang memerintahkan. Ingat ibu ya, saya tidak boleh memerintahkan ibu salat, bapak salat. Tapi Allah yang memerintahkan bapak ibu untuk salat. Saya membacakan ya, ini dalilnya. Nah, kalau saya menyampaikannya terlalu berlebihan, saya mohon maaf. Kalau terlalu kekurangan, mudah-mudahan Allah akan tambah dengan penjelasan-penjelasan dari ustaz-ustaz yang lain. Kalau sekiranya ada penjelasan-penjelasan saya yang kurang berkenan di hati, atau rasanya kurang cocok dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya, boleh kita diskusikan, boleh tanyakan. Kalau saya tidak bisa jawab, saya akan katakan minta izin dulu, saya belum bisa jawab. Kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau saya tidak tahu, saya bilang saya belum tahu. Ini kita janjikan lagi minggu depan untuk menjawab. Terima kasih. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma shalli ala Muhammad. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.